Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi hari ini di dalam ibadah Jumat Agung. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat hari ini. Kami boleh kembali bertemu, kami kembali beribadah di hari ini. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan untuk setiap kami. Kami mengundang Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, di setiap rumah umat-Mu hari ini Tuhan, dan biar kuasa Roh Kudus menyertai kami dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Tangan kuat kuasa Tuhan menyertai ibadah kami hari ini, dan mujizat Tuhan boleh terjadi buat setiap kami umat-Mu yang menikmati, yang menyaksikan dan mendengarkan ibadah hari ini. Puji syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, Tuhan Yesus selalu menyertai, Tuhan Yesus selalu memberkati. Haleluya, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita sama-sama naikkan pujian untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Bersama-sama kita nyanyikan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Saatnya kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bersama kita nyanyikan, Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan katakan karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mujizat-Mu nyata, pemulihan nyata Tuhan, berkat-Mu tercurah untuk kami.
percaya Tuhan bersama-Mu kami penuh dengan kemenangan Tuhan Yesus. Bersama-Mu Tuhan pemulihan terjadi, berkat tercurah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan yang begitu nyata dalam setiap hidup kami Tuhan. Dalam setiap hidup Jemaat GBI Rehoboth Surabaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau memilih yang terbaik Tuhan, yaitu mendengarkan perkataan-Mu Tuhan Yesus, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, berkati setiap kami Tuhan, ubah setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sama-sama katakan, amin. Ya, shalom saudara-saudara, apa kabar semuanya? Saya harap saudara-saudara yang ada di rumah saat ini senantiasa dalam keadaan yang baik, diberkati Tuhan. Selalu sukacita, selalu ada di dalam Tuhan. Amin, saudara. Nah, memang beberapa minggu ini kita sudah tidak beribadah bersama-sama, sudah tidak berkumpul bersukacita bersama-sama, dan kita tidak tahu ini akan sampai kapan. Bisa mungkin sampai bulan depan atau entahlah sampai kapan. Kita tidak ada kepastian itu sampai kapan kondisi seperti ini akan berlangsung. Nah, apalagi ini menjelang Paskah, saudara, hal tidak beribadah ini menjadi sesuatu hal yang sangat urgent sebetulnya buat kita. Sesuatu hal yang sangat kita rindukan sebetulnya. Nah, dalam kondisi begini kita teringat ketika orang Israel, mereka ada di Mesir dalam kondisi yang juga tidak ada kepastian sebetulnya. Mereka diperbudak sejak mereka lahir, mereka dipaksa melakukan pekerjaan yang mereka tidak sukai, dan itu berlangsung, mereka tidak tahu sampai kapan. Sampai kapan berakhir penderitaan mereka itu. Tetapi mereka senantiasa ada di dalam satu hal yang paling penting, yaitu yang namanya pengharapan. Pengharapan akan apa? Bahwa suatu hari mereka akan mengalami kelepasan di mana mereka menantikan Tuhan untuk datang melepaskan mereka. Nah, untuk itu saudara, sejenak saya ingin mengajak kita belajar melihat dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya bacakan dari dalam Roma pasal yang kelima. Dikatakan begini, mulai ayat yang kedua. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan yang menarik, ayat 5 dikatakan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, di masa-masa yang kita tidak tahu ini akan berakhir sampai kapan, memang sebetulnya kita berada dalam keadaan yang tertekan sebenarnya. Kita berada di dalam keadaan seperti orang Israel. Mereka mengalami tekanan fisik. Ya, mungkin kita hari ini tidak mengalami tekanan fisik, walaupun sebetulnya ada pembatasan fisik juga bagi kita, di mana ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan, terutama kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di dalam ibadah, di mana kita bertemu satu dengan yang lain. Ini sesuatu hal yang tidak menyenangkan, dan boleh kita katakan semacam sebuah penderitaan sebetulnya, sebuah kesesakan. Tapi pertanyaan adalah, apakah kita juga mengalami kesesakan, atau apakah kita kemudian mengalami kecewa, marah? Dan memang saya mendengar ada banyak orang sekarang ini meragukan Tuhan. Tuhan ada di mana sekarang ini? Kenapa Tuhan membiarkan ini semua? Apakah Tuhan tidak peduli dengan umatnya? Dan ternyata juga ada banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena COVID ini. Banyak gereja-gereja, dan bahkan boleh dikata seluruh dunia sekarang gereja mengalami ketidakpastian. Gereja-gereja tidak bisa beribadah. Dan sekarang malahan kalau kita beribadah kita akan mengalami bullying, saudara. Bukan sesuatu hal yang mudah. Nah, tetapi saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang adanya pengharapan. Satu hari pengharapan itu akan menjadi sebuah realita. Seperti dengan orang Israel. Dan di masa-masa itu saudara, mereka mengalami ketidakpastian, tapi puji Tuhan, satu kali ada datang message di mana mereka dipersiapkan untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, memang
ada beberapa hal yang terjadi sebelum itu. Salah satunya yaitu ada korban, ada kurban, di mana ada domba yang dipersembahkan. Ya memang menarik juga sih, ada yang mengkaitkan domba itu dipersiapkan selama 14 hari. Dan dikaitkan, ada yang mengkaitkan dengan masa karantina, self quarantine sekarang ini 14 hari. Apa hubungannya? Ada hubungannya, saya tidak tahu. Saya tidak bisa menafsirkan itu. Tetapi yang intinya saya mau sampaikan bahwa kita jangan lupa di dalam sepanjang sejarah umat manusia, kita lihat di sejarah Israel, dan secara umum kita melihat hari-hari ini, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah berniat untuk menghancurkan umat manusia. Justru seringkali kejadian seperti begini mengingatkan kepada kita untuk kembali mengingat. Ya maaf saudara ya, seringkali dewasa ini banyak orang beribadah itu. Itu bukan lagi karena kerinduan akan Tuhan. Bukan lagi karena mengasihi Tuhan. Tetapi semata-mata karena sebuah budaya saja. Semata-mata karena sebuah kebiasaan saja, menjadi sebuah rutinitas yang rasanya kalau tidak dilakukan tuh aku tidak rohani ya. Aku kok rasanya akan dibullying orang ya, dipertanyakan kerohanian saya. Tapi sekarang ketika semuanya itu memang kita tidak perlu lagi lakukan, masihkah kita percaya kepada Tuhan? Ini sebetulnya sungguh suatu masa yang indah, di mana kita diuji sebenarnya, diperhadapkan pada suatu kenyataan, pada suatu realita. Sebetulnya apa yang paling penting buat kita hari-hari ini? Kalau selama ini mungkin ibadah itu hanya sekedar sebuah, ya salah satu aktivitas sosial kita saja, salah satu alternatif saja, di mana ada hal lain yang lebih penting dalam kehidupan kita, ada hal utama dalam kehidupan kita. Tapi sebetulnya tanpa kita sadari, kita sebenarnya sedang ada di dalam sebuah sistem yang memperbudak kita, mengikat kita, sehingga kita tidak bisa merasakan mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Mungkin kita tidak seperti orang Israel yang harus dikekang, harus diatur, hidupnya harus diperbudak. Mungkin kita tidak mengalami seperti begitu, tapi tanpa kita sadari, di masa-masa ini, kita tidak bisa untuk tidak melakukan apa yang umumnya manusia lakukan, yaitu mencari dunia ini di mana Tuhan hanya alternatif. Tapi sekarang ini masa-masa yang paling indah, di mana saudara jangan berpikir kejar dunia dulu deh. Ya. Jangan cari dunia dulu deh. Saudara juga punya segala sesuatunya ketika di luar itu chaos, di luar itu tidak bisa mensuplai kita. Contoh misalnya bahan makanan susah didapat. Nih beberapa waktu yang lalu terjadi panik buying, di mana orang sampai beberapa supermarket atau toko itu habis stok. Ketika itu semua tidak ada, masih berguna ke harta kita? Tidak ada gunanya, saudara. Sehingga ini masa yang paling baik sebetulnya. Kita belajar untuk menguji hati kita. Apa sih yang paling berharga dalam hidupku hari-hari ini? Apa sih yang paling penting dalam hidupku hari-hari ini? Saya beritahukan kepada saudara, kita punya pengharapan. Pengharapan apa? Mengenal Allah. Pengharapan di mana kita dibebaskan, dimerdekakan dari semua sistem, dari semua kebiasaan, dari semua budaya, segala sesuatu yang mengikat kita, yang ada selama ini kita kerjakan. Ini saat yang paling menarik, yang paling menyenangkan. Di mana saudara ketika kita banyak berdiam di rumah, apa yang kita lakukan? Kita sibuk nonton, kita sibuk chatting, kita sibuk searching segala macam. Buat apa? Akhirnya tidak ada gunanya juga. Justru masa-masa di inilah saat di mana kita ini sungguh-sungguh menguji hati kita. Aku mengenal Tuhan apa enggak? Aku dekat dengan Tuhan enggak? Karena saya beritahukan saudara, pengharapan yang paling utama yang tidak mengecewakan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara mau mengharapkan apa lagi? Tidak ada yang bisa kita harapkan. Manusia, sekarang semua manusia sama di hadapan Tuhan. Semua manusia mengalami hal yang sama. Mau pejabat, ada pejabat yang kena COVID juga. Mau orang kaya, tidak sedikit orang kaya yang mengalami dan bahkan meninggal. Mau kita katakan kita punya reputasi apa, itu tidak lagi jadi jaminan. Sekarang yang menjadi jaminan pengharapan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena itu saudara, di masa-masa ini, kita jangan jadi tawar hati.
Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Biarlah saudara di masa-masa ini kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang kau ingin aku lakukan dalam kehidupanku? Mungkin ada selama ini yang kurang, yang salah. Mungkin Tuhan hanya alternatif selama ini. Mungkin Tuhan hanya sambilan selama ini. Please, hari ini, mulai sekarang, Tuhan bukan lagi alternatif, tapi Tuhan yang utama. Tuhan yang paling penting. Yang lain itu alternatif. Yang lain itu hanya tambahan. Makanya firman Tuhan, Matius 6 ayat 33 berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya saudara bahwa di masa-masa ini, saudara tidak usah takut, tidak usah khawatir. Kita akan buktikan Tuhan kita hidup apa tidak. Melalui apa? Pemeliharaannya. Makanya Anda tidak perlulah menumpuk bahan makanan di rumah, tidak penting. Mau bertahan berapa lama sih makanan kita simpan di rumah? Kalau kita menyimpan makanan yang kekal, yang tidak bisa diambil daripada kita, saudara, kita akan senantiasa mengalami, menikmati pengharapan di dalam Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sungguh-sungguh tidak mengecewakan. Biar renungan yang singkat ini, saudara, dapat menolong kita senantiasa dapat menikmati hadirat Allah setiap hari dalam kehidupan kita. Ketika kita sendirian di rumah atau hanya bersama keluarga, kita tidak bisa kemana-mana. Sukacita dari sorga turun atas kita semua di dalam nama Yesus. Amin. Saya mengajak kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami percaya bahwa Engkau mengizinkan kesesakan ini datang di dalam kehidupan kami secara khusus dan secara umum bangsa kami dan umat manusia seluruhnya. Kami percaya saatnya Tuhan ingin menyatakan bahwa Engkau Tuhan. Kalau selama ini Tuhan, banyak orang hanya bermain-main dengan Tuhan. Bahkan banyak orang melecehkan Tuhan. Banyak orang menghina Tuhan. Tapi sekarang biarlah Engkau sendiri menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak bisa dipermainkan. Dan Engkau Tuhan yang mengontrol kehidupan umat manusia. Kami mau melihat itu Tuhan. Engkau nyatakan selagi kami masih hidup untuk melihat sungguh-sungguh Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang khusus secara khusus memelihara kehidupan kami umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini.
Dan Tuhan, sebelum kami semua masuk dalam perjamuan kudus ini, biarlah Tuhan menguduskan kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menguduskan kami dari segala kesalahan kami, dari segala dosa-dosa kami Tuhan. Kuduskan kami supaya kami layak untuk menerima dan menikmati perjamuan kudus ini Tuhan. Ketika kami melakukan perjamuan kudus ini, biar kami semua teringat kembali akan segala kebaikan Tuhan, akan segala pengorbanan Tuhan Yesus, akan segala anugerah keselamatan yang Tuhan berikan buat kami semua, sehingga kami memandang tinggi keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga kami tetap memandang mulia segala apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Biar selama kami hidup ini Tuhan, hidup kami takut akan Tuhan, hidup kami menghormati Tuhan, hidup kami berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Dan kami mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan hati dan kehidupan kami yang selalu mengasihi Tuhan Yesus. Dan sebelum kami masuk perjamuan kudus ini Tuhan, kami mengampuni semua orang yang telah bersalah kepada kami. Kami mengampuni orang-orang yang telah memahitkan hati kami, yang telah membuat hati kami tawar, yang telah melukai hati kami. Dari tempat ini Tuhan, kami melepaskan pengampunan kepada mereka semua Tuhan. Biar Tuhan yang memulihkan hati kami, biar Tuhan yang memulihkan kehidupan kami. Karena kami mau menikmati perjamuan kudus ini dengan hati yang bersih, dengan hati yang penuh kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur padamu, dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami masuk dalam perjamuan. Mari kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi, dan mari dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan Yesus sendiri? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi, dan mari dengarkan firman Tuhan yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan yang kita pegang di tangan kanan ini adalah darah Tuhan Yesus sendiri? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau pada hari ini kami sudah melakukan perjamuan kudus. Kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berterima kasih buat karya-Mu disalib untuk kami. Kami berterima kasih buat karya penebusan-Mu untuk kami. Oleh karena darah-Mu, oleh karena salib-Mu, kami hidup. Karena salib-Mu, kami menang. Terima kasih Bapa buat cinta-Mu, buat kasih-Mu yang Kau berikan untuk setiap kami. Kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang ya Tuhan, berkati kami, curahkanlah berkat-Mu bagi gereja-Mu. Sekarang ya Tuhan, berkati kami, curahkanlah berkat-Mu bagi gereja-Mu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun,
apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Terima dengan sukacita penucapan syukur, bersama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.